Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pecinta film Ikatan Cinta, mana suaranya nih? Karena di video kali ini kita akan membahas alur film yang pemeran utamanya adalah Mbak Andin alias Amanda Manopo, yaitu film Kajeng Kliwon tahun 2019. Secara garis besar, film ini menceritakan mengenai teror sepasang kekasih oleh makhluk halus khas Bali yaitu Lea karena beberapa sebab. So, kira-kira kenapa mereka bisa diteror dan bagaimana mereka menghadapinya? Let's get to the movie. Film dibuka dengan adegan beberapa warga yang seperti sedang melakukan ritual entah untuk apa. Lalu tiba-tiba saja Mbak Andin yang di sini namanya adalah Agni ini diserang oleh Lea tersebut. Pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit yaitu Nico seperti mempunyai ikatan batin dan segera menolong Agni. Agni bangun! Lalu film dimulai. Sebelum kejadian tadi terjadi, kita kenalan dulu dengan kehidupan awal mereka. Di sebuah perumahan daerah Bali, Agni ini tinggal. Siang itu, ia dijemput oleh tunangannya, yaitu Nico, karena mereka mau ketemuan dengan wedding organizer untuk membahas pernikahan mereka. Dan mereka pun pamitan dengan tante Nengah, tantenya Agni. Kami mau ketemu sama wedding organizer. Bagus deh itu loh. Ya sudah, hati-hati. Ternyata mereka ketemuan di sebuah kafe bernama Cafe Wijaya, dan ini pemiliknya. Sesuai dengan nama kafenya, namanya adalah Wijaya. Dia seorang blasteran, dan sepertinya mereka sudah kenal lama dengan Wijaya. Hai Nick, Wijaya, Agni. Hai. Setelah beberapa waktu menunggu, ketemulah mereka dengan wedding organizer-nya yang ternyata diwakilkan oleh asistennya, yaitu Kathy. Sebelum to the point, Kathy ini basa-basi tanya gimana awal mereka ketemu. Nico bilang, dulu saat dia kecelakaan, dia itu dirawat oleh Agni yang merupakan seorang dokter. Itulah awal ketemuannya. Sekian lama berdiskusi mengenai persiapan pernikahannya, di sini Agni dan Nico ini beda pendapat. Si Nico itu pengennya pernikahannya yang sederhana saja. Nanti sisa uangnya kan bisa buat beli beras sama mie sekerdus ya kan. Si Agni ini pengennya yang mewah, karena sekali seumur hidup, kayak lagunya Didik Lesti. Agni bilang, tenang aja, aku punya tabungan kok. Namun Nico ini tetap tidak setuju. Agni ini hanya ngebatin. Dasar laki-laki miskin. Karena melihat mereka berdua yang sedang cekcok, WO tersebut memilih untuk membahasnya lain waktu saja. Pernikahan ini sekali seumur hidup, jangan bikin rusak dong. Mungkin kita bisa atur lagi di lain waktu ya. Agni pun langsung bad mood dan ngambek. Berganti scene, kita kenalan dengan mbak-mbak yang sedang teriak-teriak melakukan ritual, entah untuk apa. Selain itu, di sebuah panti jompo juga ada seorang ibu-ibu yang mengalami stroke. Namanya adalah Bu Laksmi. Entah apa salah dan dosanya dia, namun orang pertama yang diteror oleh Leak adalah dia. Dengan segera, ia mengeluarkan batu akik merah delima yang kemudian ia makan, yang mungkin saja itu ia lakukan untuk melindungi diri. Namun, ia tetap dihabisi oleh makhluk itu. Berganti scene, di rumah Agni ini lagi nyantai nonton TV dan berita mengenai kematian Bu Laksmi itu menjadi headline news. Namun anehnya saat Agni ini ganti channel TV itu, tiba-tiba saja pindah lagi ke berita Bu Laksmi. Sementara ini, pihak penyidik Keesokan harinya, Nico yang berprofesi sebagai fotografer sedang bekerja. Tapi dia itu lupa kalau hari ini ada janjian dengan Agni untuk ketemu WO lagi. Agni ini kesal dan curhat sama Wijaya. Wijaya ini kayaknya tipe-tipe cowok hidung polkadot guys. Sepertinya tukang tikung teman alias naksir sama Agni. Agni pun bertemu dengan si WO-nya. Nico yang udah ditelepon berkali-kali masih saja sibuk motret. Dan tadi sangka saat ia mau pulang, ia dipanggil oleh seorang wanita yang tadi melakukan ritual itu. Ternyata namanya adalah Dayu. Dia ini mantannya Nico saat di Jakarta dulu. Seorang model. Kok bisa ada di sini? Ini kampungku, Kak. Dayu pun ingin kembali menjalin kasih. Namun Nico udah ada tunangan kan. Dayu pun sakit hati dan mengancamnya. Kan aku mau nikah. Aku minta maaf. Kalau aku
Aku tidak bisa sama kamu. Siapapun tidak bisa. Niko yang tak kunjung datang karena terjebak macet membuat Agni mengakhiri pertemuan dengan si WO dan dia kembali bekerja. Di rumah sakit, dia melihat jenazah Bu Laksmi yang sedang dibawa oleh suster. Dan tak lama kemudian, Niko datang dan minta maaf. Agni pun tidak peduli. Kita beralih ke Dayu, ternyata dia tidak main-main. Dia mengirim guna-guna ke Niko dan Agni. Dua orang ini. Santet Dayu ini ternyata langsung tokcer guys. Saat Niko di rumah sakit nungguin si Agni ini pulang, ia tiba-tiba dapat bisikan goib yang mengarahkan ke kamar jenazah. Dan betapa terkenyutnya Niko ketika ia melihat Lea tengah mencapik-capik seorang mayat. Ia pun menceritakan hal tersebut ke Agni. Namun ya Agni ini gak percaya. Setelahnya mereka pergi ke kafe Wijaya. Di sana mereka kembali membicarakan mengenai pernikahan mereka dan terjadi cekcok lagi masalah pernikahan mewah atau sederhana. Agni pun ngambek lagi. Niko yang hendak mengejarnya ditahan oleh Wijaya. Dia juga ngasih saran untuk memberi Agni ini waktu menuruti apa permintaannya. Karena background Agni ini sangat menyedihkan, dimana dulu dia itu ternyata dibuang oleh orang tuanya dan dipungut oleh Tante Nengah. Niko pun mendengarkan apa kata Wijaya. Saat Agni ini sampai rumah, giliran dia yang mendapat bisikan gaib. Ia pun mengikuti sumber suara itu, yang ternyata tiba-tiba saja ada pertunjukan tari dadakan. Namun betapa terkenyutnya ia ketika melihat penari itu berubah jadi Lea dan mengejarnya. Ia pun lari terbirit-birit sampai terjungkal dan ia pun segera didekati oleh Lea itu. Dan tiba-tiba saja Wijaya ini datang. Agni lantas menanyakan di mana makhluk itu yang kukunya panjang-panjang. Wijaya malah tahu kalau makhluk itu namanya adalah Lea dan malam itu adalah malam Kajeng Kliwon, di mana para makhluk halus itu keluar dari alamnya. Ia pun menambahkan, Agni ini nggak mungkin ketemu sama Lea, karena kalau ia ketemu pasti udah nggak selamat. Tampang bule tapi malah tahu banyak soal hal tersebut. Saat Agni tidur, tiba-tiba saja ia mimpi didatangi Bu Laksmi. Dan saat ia bangun, ternyata Bu Laksmi itu beneran ada di depannya. Entah ada hubungan apa antara Agni dan Bu Laksmi ini. Lalu tiba-tiba saja mati listrik. Saat ia keluar, ia ngelihat Tante Nengah ini sedang merenung memikirkan cicilan motor. Namun Tante Nengah itu justru ada di luar minta dibukain pintu. Loh. Jadi yang di dalam siapa dong? Keesokan harinya Agni ini cerita ke tantenya mengenai kejadian-kejadian aneh yang menimpanya. Setelah mendengar kata malam Kajeng Kliwon, Tante Nengah langsung tahu kalau itu adalah Lea. Dia bilang Lea adalah ratu dari semua kejahatan yang termasuk ke dalam ilmu hitam. Lea bisa menjelma menjadi makhluk apapun, hewan, manusia Jawa, manusia Bali, bahkan bule. Jangan-jangan. Di sini Tante Nengah juga tahu kalau Agni ini lagi ada cekcok dengan Niko. Berganti scene, Niko nggak sengaja ngelihat Dayu ini yang sedang melakukan seperti ritual penyembahan di sebuah pura. Sembari merekam, dia mencoba mengikutinya. Namun, tiba-tiba saja ada seorang beli-beli yang menghalaunya. Tapi bukan beli-beli online shop loh ya. Beli itu bilang kalau Niko sedang dalam bahaya. Bahaya menanti. Di rumah sakit, Agni ini bilang ke perawat kalau dia mau lihat jenazah Bu Laksmi. Lalu tiba-tiba Dayu ini kesal karena tak kunjung mendapat kabar kematian Agni. Ia pun komplain ke Bli Dukun dan bilang mau menyelesaikannya sendiri. Dan benar saja, ia pun pura-pura sakit dan mendatangi rumah sakit di mana Agni ini bekerja. Lalu ia malah menyerang Agni. Untung saja satpam segera datang. Berganti scene di malam harinya, Niko kembali diteror. Lea yang tiba-tiba saja keluar dari laptop dan mencekiknya. Agni sekian lama menghindar dari Niko, kini sering jalan dengan Wijaya. Agni bilang mengenai makhluk itu yang masih sering menerornya. Wijaya bilang mungkin itu karena dia mau nikah sama Niko, yang notabene bukan orang Bali asli. Lalu dia pun ngasih akik merah delima itu untuk jaga-jaga, yang entah dia dapat dari mana batunya. Agni tiba-tiba dapat telepon dari Tante Nengah untuk segera pulang. Kamu bisa pulang sekarang. Penting.
Tante. Tante. Ternyata ia itu dapat surprise dari Nico sebagai perminta maafannya. Mereka pun baikan dan janjian lagi untuk ketemu dengan si wedding organizer besok. Keesokan harinya pas mau berangkat itu ada aja yang diributin. Nico ini malah cerita ke Agni soal Dayu. Udah tahu cewek itu paling sensitif kalau diceritain soal mantan. Nico ini bilang kalau sebenarnya dia dan Dayu itu belum putus. Jadi dulu mereka itu lost kontak karena Dayu ini ngajak kawin. Nico pergi karena belum siap lahir dan batin. Tapi kemarin dia ketemu Dayu. Agni yang menganggap Nico ini masih sayang sama Dayu menyuruhnya untuk pergi. Sekarang cepetan pergi dari sini, pergi! Gembel! Dasar anak atau diri! Mereka pun menjalani masa galaunya masing-masing. Sekian lama mereka LDRan, Agni kini semakin menjadi pribadi yang religius, rajin beribadah. Tante Nengah pun memberi sepatah dua patah saran ke Agni supaya mereka baikan. Dia nggak mau Agni ini bakal mengikuti jejaknya, nggak pernah menjalin cinta lagi, karena Tante Nengah belum menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa sempurna seperti mantannya dulu. Asik. Jangan sampai menyesal kayak tante lo nak ucap tante. Agni pun mendengarkan apa nasihat dia dan segera baikan dengan Nico. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk ketemu dengan Dayu karena Nico yakin semua teror itu pasti ada hubungannya dengan dia. Mereka pun mendatangi kediamannya di sana. Mereka tanya sama bocah, "Dek, tahu rumahnya Dayu?" "Oh, Dayu yang cantik sekali itu," ucap si bocah. Ia pun memberitahukan rumahnya. Cantik banget. Rambutnya panjang lagi. Setibanya di rumah Dayu, tiba-tiba saja Agni ini langsung diulti. Terjadilah perkelahian yang sedikit sengit karena tidak ada adegan jambak-jambakan. Dan malah Dayu yang tertusuk kerisnya sendiri. Nico dan Agni segera melarikan diri. Setibanya di rumah, saat Nico mau tidur, tiba-tiba saja nyawanya itu bangun guys. Lalu Lea itu muncul dan langsung menyegel nyawanya Nico. Keesokan harinya Agni ini dapat kabar dari keluarganya kalau Nico tidak sadarkan diri. Nico, Saya permisi dulu. makasih Bli. Lalu ia ngambil HP-nya Nico dan membawanya ke rumah sakit. Di sana ia memutar file video di HP Nico dan mendapati video saat Nico di pura itu. Ia pun tanya ke suster di mana lokasi pura itu. Kata suster itu di Ubud. Agni pun langsung segera ke sana. Dia ketemu dengan orang itu. Orang itu bilang sukmanya Nico ditahan oleh Lea. Agni bisa menolongnya dengan mendatangi tempat Lea. Dan entah gimana ceritanya, setelah itu Agni ini tahu bahwa ternyata Lea yang selama ini menerornya adalah Wijaya. Walah, ternyata suaminya Jedar yang jadi Lea. Wijaya! Wijaya, kamu keluar! Sini lawan aku! Agni pun dengan segera dibawa masuk ke dunia gaib. Di sana, Wijaya bilang kalau Agni ini adalah wanita pewaris semua leak dan dia nggak boleh nikah dengan orang luar Bali. Oleh karena itu, Wijaya dan Dayu sekongkol untuk memisahkan mereka berdua. Akik merah delima itu adalah warisan turun-temurun pewaris leak. Wijaya melakukan itu semua karena menginginkan tubuh Agni untuk menjaga ilmunya supaya tetap kekal dan bisa berubah jadi bentuk apapun dan siapapun. Lalu Agni pun hendak menyelamatkan Nico. Wijaya ini menghalanginya. Agni pun dapat ilmu dari mana ya nggak tahu. Dia ini inisiatif mengambil akik itu dan melemparnya ke Nico. Saat mereka berhasil lolos, Agni ini bilang bahwa dia nggak bisa kembali ke dunia nyata lagi. Hanya Nico yang bisa kembali karena itu memang aturan untuk menghancurkan ilmu Lea. Agni pun segera mendorong Nico ke pintu ajaib milik Doraemon. Lalu tiba-tiba Lea itu datang lagi. Dan dalam ketakutan, justru Agni ini tiba-tiba dapat kekuatan. Tangannya berubah jadi tangan Lea. Lalu Sukma Bulaksmi ini juga tiba-tiba saja datang dan menyuruh Agni melawan Wijaya dengan cinta. Waduh, maksudnya gimana nih? Agni disuruh bercinta dengan Wijaya apa gimana? Setelah digaplak oleh Agni, tiba-tiba leak Wijaya terkapar dan keluar akik merah delima itu. Dengan segera, Agni ini melemparnya dan bangunan pintu ajaib Doraemon itu pun roboh. Nico pun di dunia nyata akhirnya menemukan tubuh Agni dan segera menyadarkannya. Akhirnya, kini semua telah usai. Ternyata Agni ini adalah anaknya Bulaksmi. Dulu, Bulaksmi sengaja membuang Agni karena dia adalah keturunan Lea. Supaya Agni ini aman, dia itu menjauhinya. Agni pun turut mengantarkan jenazah Bulaksmi untuk dikremasi.
Berganti scene, ternyata Wijaya masih hidup. Ia pun terus mencari keturunan layak untuk dijadikan sebagai tumbal. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah apa ya guys? Mungkin tetap optimis untuk memperjuangkan cinta sejati. Meskipun tembok penghalangnya makhluk halus. Kalau tembok penghalangnya itu beda keyakinan, wis itu berat itu pokoknya. Gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.